beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Rapedro Prayoga dengan NPM 1950 2001. Yang kedua ada Widya Puspadewi dengan NPM 1950 216. Dan yang ketiga ada Rifa Fadila dengan NPM 1950 222. Dan yang terakhir ada saya sendiri, yaitu Nisha Manda dengan NPM 1950 232. Baik, untuk mengawali presentasi kali ini, kita awali dengan penyampaian materi yang pertama, yaitu mengenai tujuan keputusan investasi dan aspek dan identifikasi kesempatan usaha yang akan dipaparkan oleh rekan saya, yaitu Widya Puspadewi. Kepada Widya, mungkin saya persilakan. Makasih kepada Tenesia. Saya Widya Puspadewi, NPM 1950-216. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi kesempatan usaha. Identifikasi kesempatan usaha ialah fase pertama di mana dalam melakukan studi kelayakan. Pada umumnya ada tahapan-tahapan untuk proyek investasi tersebut. Yang pertama, di sini ada identifikasi. Yang pertama ada identifikasi. Pada tahap ini sponsor proyek melihat atau melihat atau merasakan adanya keuntungan yang akan didapat dari investasi tersebut. Sebentar Pak, lalu pengamatan dilakukan terhadap lingkungan untuk memperkirakan kesempatan dan ancaman dari usaha tersebut. Yang kedua, Widya bentar. Nesya ini bisa digedein nggak supaya bisa lebih jelas kelihatan? Maksudnya diklik itu tuh yang di bawah tuh. Kalau biasanya di F5 gitu. Nah, kayak gini. Sok lanjut tuh dia. Ya. Yang kedua ada perumusan. Perumusan ini adalah tahapan untuk menerjemahkan kesempatan investasi ke dalam suatu rencana proyek yang konkret dengan faktor-faktor yang dijelaskan secara garis besar. Yang ketiga ada penilaian. Penilaian ini adalah analisa dan menilai aspek pasar, teknik keuangan dan perekonomian. Dan yang keempat ada pemilihan. Pemilihan adalah melakukan pemilihan dengan mengingat segala kesempatan, keterbatasan dan tujuan yang akan dicapai. Dan yang terakhir adalah implementasi. Implementasi ini adalah menyelesaikan proyek tersebut dengan tetap berpegang pada anggaran pertama, yaitu identifikasi kesempatan berusaha. Ini tuh bisa dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, ada mempelajari impor. Yang kedua, menyelidiki material lokal. Yang ketiga, mempelajari keterampilan tenaga kerja. Yang keempat, melakukan studi industri. Yang kelima, menerapkan kemampuan teknologi. Yang keenam, mempelajari hubungan antar industri. Yang ketujuh, menilai rencana pembangunan. Dan yang terakhir, melakukan pengamatan di tempat lain. Dan selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan keputusan investasi. Punten teh, share screen-nya. Tujuan keputusan investasi ini adalah memaksimumkan nilai pasar modal sendiri atau saham. Sebentar, Pak. Nah, alasan yang mendukung tujuan ini adalah sebagai berikut. Pemilik modal sendiri adalah perusahaan, dan perusahaan seharusnya berusaha meningkatkan kemakmuran mereka. Nilai pasar atau saham merupakan ukuran yang tepat untuk menilai kemakmuran para pemegang saham. Dan karenanya perusahaan seharusnya bisa meningkatkan kemakmuran ini, yang berarti meningkatkan nilai pasar modal. Tujuan ini mempunyai justifikasi teoris, walaupun mungkin menghadapi masalah-masalah operasional seperti masalah yang ada pada negara yang sedang berkembang. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Selanjutnya, saya kembalikan kepada Tenesia. Ya, sebelumnya terima kasih
kasih kepada Widya. Mungkin kalau tadi kita membahas tentang identifikasi dan tujuan keputusan investasi, untuk kali ini itu ada aspek-aspek studi kelayakan. Mungkin aspek-aspek studi kelayakan ini sedikitnya sudah dibahas ya sebelumnya dari kelompok 1. Nah, mungkin ini lebih jelasnya akan dibahas juga oleh kelompok 2 yang akan dipaparkan langsung oleh Rapidro Prayoga. Kepada Yoga, saya persilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek studi kelayakan. Next slide dah. Udah pindah belum? Belum, masih tujuan. Sebentar ya, loading. Udah pindah belum sesnya? Udah. Digedein lagi Nesya. Di apa? Ya tadi. Pak, sebentar. Pindah gak share screen-nya? Belum, pindah lagi ke tujuan. Kalau diginiin tidak bisa di ini Pak, di next gitu. Ya sudah. Sok. Aspek-aspek studi kelayakan. Sebelum melakukan studi kelayakan, terlebih dahulu harus ditentukan aspek-aspek apa yang akan diteliti atau dipelajari. Di antaranya seperti yang pertama aspek pasar dan pemasaran, mencoba meneliti atau mempelajari tentang permintaan, baik secara total ataupun diperinci menurut daerah, jenis konsumen, dan perubahan besar pemakai. Di sini juga perlu diperkirakan tentang proyeksi permintaan tersebut. Yang selanjutnya, penawaran, baik yang berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri atau impor. Bagaimana perkembangannya di masa lalu dan bagaimana perkembangannya di masa yang akan datang. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran ini seperti jenis barang yang bisa menyaingi, perlindungan dari pemerintah, dan sebagainya perlu pula diperhatikan. Yang selanjutnya, harga. Dilakukan perbandingan dengan barang-barang impor ataupun barang dalam negeri lainnya. Apakah ada kecenderungan perubahan harga, dan kalau ya, bagaimana polanya. Yang selanjutnya, program pemasaran mencakup strategi pemasaran yang akan dipergunakan. Dan yang selanjutnya, perkiraan penjualan yang bisa dicapai perusahaan atau market share yang bisa dikuasai perusahaan. Yang kedua ada aspek teknis dan produksi, menyangkut berbagai pertanyaan penting tentang apakah studi dan pengujian pendahuluan pernah dilakukan, apakah proses produksi yang dipilih sudah tepat, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya ada aspek keuangan, mempelajari tentang dana yang diperlukan untuk investasi, baik untuk akibat tetap ataupun modal usaha atau modal kerja. Yang kedua ada sumber-sumber pembelanjaan yang dipergunakan, seberapa banyak dana yang berupa modal sendiri dan seberapa banyak dana yang berupa pinjaman ataupun berupa pinjaman jangka pendek, dan jumlah modal yang berupa jangka panjang atau pinjaman jangka panjang. Yang ketiga ada taksiran penghasilan, yaitu biaya dan laba rugi berbagai tingkat operasi, termasuk di sini estimasi tentang break even proyek tersebut.
Yang keempat, manfaat dan biaya dalam artian finansial, seperti rate of return on investment, net present value, internal rate of return, profitability index, dan payback period. Yang kelima, proyeksi keuangan, yaitu pembuatan neraca yang diproyeksikan dan proyeksi sumber penggunaan dana. Selanjutnya, ada aspek manajemen, mempelajari tentang yang pertama, manajemen dalam masa pembangunan proyek, yaitu siapa pelaksana proyek tersebut, bagaimana jadwal penyelesaian proyek tersebut, siapa yang melakukan studi masing-masing aspek pemasaran, teknis, dan lain sebagainya. Kedua, manajemen dalam operasi, bentuk organisasi atau badan usaha yang dipilih, struktur organisasi, deskripsi jabatan, dan spesifikasi jabatan, anggota direksi, dan tenaga-tenaga kunci. Yang ketiga itu ada, yang kelima ada aspek hukum, yaitu mempelajari tentang badan usaha yang akan dipergunakan, jaminan-jaminan yang bisa disediakan kalau akan menggunakan sumber dana yang berupa pinjaman. Dan ketiga, berbagai akta, sertifikat, dan izin-izin yang diperlukan lainnya. Yang keenam ada aspek ekonomi dan sosial, meliputi penelitian tentang pengaruh proyek tersebut terhadap peningkatan penghasilan negara. Yang kedua, pengaruh proyek tersebut terhadap devisa yang bisa dihemat dan diperoleh. Ketiga, penambahan kesempatan kerja. Keempat, pemerataan kesempatan kerja. Kelima, ada bagaimana pengaruh proyek tersebut terhadap industri lain sebagai suplai bahan bagi industri lain dan pasar bagi hasil industri lain. Yang keenam, aspek yang bersifat sosial seperti menjadi semakin ramainya daerah tersebut, lalu lintas yang semakin lancar, adanya penerangan listrik, dan lain sebagainya. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya, ada alat dan kerangka analisa akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Nuhunas. Ya, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Pedro Prayoga yang telah menjelaskan mengenai aspek-aspek studi kelayakan. Nah, untuk selanjutnya itu ada alat dan kerangka analisa yang akan disampaikan oleh Rifa Fadilah. Kepada Rifa, saya persilakan. Terima kasih, Teh Nesya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alat dan kerangka analisa. Untuk menganalisa aspek pasar dan pemasaran, maka bisa dipergunakan berbagai alat untuk memperkirakan permintaan produk yang akan dibuat. Peramalan permintaan bisa dianalisa dengan metode eksplorasi mekanis atau metode ekonometri, metode yang memperhatikan hubungan antar variabel, dan metode-metode lainnya. Mungkin pula perlu dilakukan survei khusus. Ada untuk bisa memperoleh informasi yang lebih baik, survei ini menyangkut masalah tentang perilaku konsumsi, mengetahui produk, keinginan dan rencana pembelian, motif pembelian, kepuasan terhadap produk saat ini, kebutuhan yang belum terpenuhi, sikap terhadap berbagai produk, karakteristik sosial ekonomi. Ada juga yang bagian B, untuk aspek teknik dan produksi, analisa perlu dilakukan oleh mereka yang menguasai pengetahuan teknis dan manajemennya. Mereka yang mempunyai pengetahuan teknis terutama bisa bertindak sebagai resource person. Itu berarti untuk menganalisa aspek manajemen beberapa alat analisa yang bisa dipergunakan untuk aspek teknik dan produksi. Adalah analisa perilaku biaya, mencoba mengidentifikasikan fungsi biaya, analisa perbandingan biaya untuk memilih alternatif produksi yang lebih baik, analisa penggantian aktiva dan penyediaan mesin. Ada juga bagian C, untuk menganalisa aspek keuangan bisa digunakan beberapa alat seperti metode-metode penilaian investasi, metode penentuan kebutuhan dana, baik modal kerja maupun aktiva tetap. Metode pemilihan sumber dana, teoritis perlu memperhatikan biaya modal keseluruhan dari perusahaan. Ada juga bagian D, untuk melihat
manfaat ekonomi dan sosial bisa dilakukan dengan analisa, melakukan penyesuaian terhadap manfaat komersial atau finansial sehingga mencerminkan manfaat ekonomi bagi negara. Analisa manfaat dan pengorbanan sosial untuk melihat pengaruh proyek tersebut pada aspek yang lebih luas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan, Nisha. Ya, terima kasih Rifa. Mungkin selanjutnya itu ada mengenai data dan sumber data, serta kriteria penilaian yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, data dan sumber data. Dari hasil analisis yang kita buat tadi, kita itu dapat menentukan data apa saja yang diperlukan dan bagaimana cara menentukan data tersebut, apakah bisa menggunakan data sekunder atau data primer. Mungkin teman-teman di sini juga sudah tahu ya apa data primer, data sekunder. Nah, data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari data sebelumnya, berbeda dengan data primer. Nah, data primer ini kita mengumpulkan data-data tersebut atau kita sebagai tangan pertamanya untuk mengumpulkan data tersebut. Nah, biasanya di Indonesia ini untuk mendapatkan data-data sekunder ini agak terbatas gitu. Kenapa? Karena budaya kita untuk mengumpulkan data-data tersebut itu kurang dari instansi-instansinya. Biasanya data yang diperoleh dalam bentuk data sekunder ini umumnya berasal dari instansi-instansi pemerintahan, misalnya berbentuk berbagai publikasi yang diterbitkan oleh Biro Pusat Statistik atau BPS dan kantor statistik daerah. Nah, contohnya mungkin data-data dari BPS ini sering kita pakai ya teman-teman gitu, seperti statistik impor, ekspor, indikator ekonomi baik regional maupun nasionalnya gitu. Yang kedua yaitu ada publikasi yang dikeluarkan oleh BKPM atau BKPMD atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah. Nah, si BKPMD ini nantinya itu memberikan data-data seperti kesempatan berusaha yang masih diberikan prioritas dan mana yang tidak lagi gitu. Jadi di suatu daerah ini si BKPM ini mengeluarkan data di daerah ini lebih diuntungkan prioritasnya yang lebih mana gitu, atau bisa disebut dengan skala prioritas. Yang ketiga yaitu publikasi yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI. Umumnya ini menyangkut tentang ekonomi dan perbankan gitu. Mungkin dari segi ekonominya biasanya si Bank Indonesia ini mengeluarkan data-data anggaran untuk perekonomian nasionalnya. Kalau dari perbankan mah bagaimana data keuangannya. Nah, yang keempat yaitu publikasi yang dikeluarkan oleh asosiasi industri. Nah, biasanya di asosiasi industri ini kita disajikan data-data, misalkan data dari industri A tentang makanan, tentang bahan pokok, atau dan lain sebagainya. Nah, publikasi ini juga biasanya kita dapat mencarinya di website Kementerian Perindustrian gitu, teman-teman. Yang kelima yaitu publikasi yang dikeluarkan oleh lembaga yang bekerja sebagai lembaga penelitian. Kalau ini mah mungkin sudah jelas ya, karena mereka juga bekerja di lembaga penelitian, tentu dari data-datanya sering dipublikasikan. Namun, seperti yang saya jelaskan di awal, untuk data sekunder ini di Indonesia ini masih terbatas gitu. Jadi, banyak pihak yang akan melakukan studi kelayakan ini mau tidak mau harus terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data primernya gitu. Karena memang tidak ada data sekunder atau data sebelumnya. Nah, ini juga merupakan salah satu hambatan dalam melakukan studi kelayakan. Kenapa? Karena dari mulai waktu juga akan tersita lama dan juga pastinya akan memakan biaya yang cukup besar. Nah, yang selanjutnya itu ada kriteria penilaian. Nah, biasanya penilaian di investasi itu ada dua, yaitu kriteria sempit dan kriteria luas itu. Apa sih kriteria sempit dan kriteria luas? Kriteria luas dalam penilaian, kalau kriteria sempit itu lebih menekankan terhadap aspek profitabilitas keuntungan dari sisi si perusahaannya, berbeda dengan kriteria luas gitu. Kalau kriteria luas ini lebih menekankan terhadap manfaat suatu proyek bisnis yang ditetapkan itu ke perekonomian nasionalnya, berbeda dengan aspek kriteria sempit.
Nah, karena tadi kita banyak membahas tentang perusahaan, jadi mungkin lebih menekankan terhadap kriteria sempit, yaitu tentang profitabilitas. Karena bagaimanapun ketika kita melakukan proyek bisnis, tentu ini sangat penting profitabilitas yang ditentukan oleh investor gitu. Layak atau tidaknya suatu proyek bisnis yang kita buat ini menjadi acuan untuk investor nantinya. Nah, terus ketika proyek bisnis yang kita buat ini selain menguntungkan gitu, selain dianggap layak oleh investor, nah di tengah-tengah ini memberikan manfaat gitu, memberikan manfaat untuk masyarakat sekitarnya. Nah, ini juga merupakan ada nilai plus minusnya gitu. Mungkin dari nilai plus minusnya itu si investor ini lebih mempertimbangkan untuk kedepannya akan seperti apa terhadap proyek bisnis kita. Nah, pemerintah juga akan memberikan perhatian lebih gitu. Biasanya pemerintah akan memberikan perlindungan, bantuan kepada perusahaan-perusahaan yang memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar. Berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki manfaat untuk sekitar atau lebih mengutamakan segi profitabilitasnya saja. Nah, namun dampak negatifnya juga kita ini akan mendapatkan masalah gitu ya kalau kita terlalu mengantungkan terhadap bantuan pemerintah atau pelindungan pemerintah, karena meskipun proyek bisnis kita menguntungkan, tapi menguntungkannya itu karena adanya pihak yang dirugikan. Saya ambil contoh saja, misalkan pada tahun 1980 itu masyarakat ekonomi Eropa, karena memang industri baja di Eropa ini memiliki manfaat lebih untuk masyarakatnya, jadi si pemerintahnya ini memiliki aturan gitu atau peraturan tidak boleh memberikan impor, tidak boleh mengimpor besi baja dari dari negara lain, dari harganya yang lebih murah dibandingkan dengan Eropa. Nah, mungkin pemerintah Eropa mengadakan peraturan tidak boleh mengimpor besi baja yang lebih murah daripada di Eropa karena ingin memajukan dari sisi industri besi bajanya. Namun kan di Eropa juga tidak semua industri besi baja kan, ada seperti industri otomotif. Nah, yang mungkin industri otomotif ini merupakan salah satu pihak yang dirugikan karena mereka bahan baku utamanya itu kan besi baja. Sedangkan besi baja harga di Eropa itu 100 juta, kalau kita mengimpor dari Korea 50 juta. Dari harga bersaingnya saja orang Eropa itu sudah kalah bersaing industri otomotifnya. Misalkan industri otomotifnya mengeluarkan produk sepeda motor. Sepeda motor di Korea 15 juta karena harga besi bajanya itu misalkan contohnya 100 juta per ton, sedangkan di Eropa 200 juta gitu. Jadi si motor di Eropa sama di Korea ini tidak mungkin sama harganya karena dari segi bahan bakunya saja mereka sudah beda modalnya. Mau tidak mau kan si industri Eropa ini menggunakan besi baja yang ada di Eropa karena dari tadi peraturan yang pemerintahnya tidak boleh memberikan impor besi baja dari negara lain. Nah, mungkin dari orang-orang Eropanya juga industrinya itu, industri otomotifnya itu lebih lebih memilih untuk membeli motor impor dari Korea karena harganya lebih murah dibandingkan dengan produknya sendiri. Nah, biasanya juga proyek-proyek bisnis besar ini dilakukan oleh instansi-instansi pemerintahan. Nah, untuk proyek bisnis besar, ini pemerintahan berbeda ya dengan proyek kalau kita buat gitu, dengan individu. Karena kalau proyek yang kita buat ini lebih menekankan terhadap keuntungan untuk perusahaannya kita sendiri. Sedangkan untuk pemerintah ini lebih mengutamakan ketika proyek bisnis ini dibuat, apakah akan memberikan manfaat untuk orang sekitar, apakah aspek sosialnya akan bagus ke depannya, apakah perekonomian suatu negara tersebut ketika proyek bisnis dilakukan di daerah itu atau di negara itu akan bagus untuk peningkatan perekonomian nasionalnya. Mungkin cukup sekian dari saya mengenai sumber data dan kriteria penilaian.
serta mungkin tadi dari penjelasan dari teman-teman mengenai desain studi kelayakan. Untuk kali ini saya buka langsung ke tanya jawab ya Pak. Oke, Pak Martin mau tanya jawab dulu atau Bapak dulu Pak? Tanya jawab saja Siap Pak. atau kita resume dulu ya. Tanya jawab saja dulu Pak. Mangga Pak. Makasih Pak. Silakan siap tanya jawab saja dulu. Baik, buat teman-teman semua, saya buka sesi tanya jawab atau sesi kedua setelah penyampaian materi tadi. Mangga buat teman-teman semua untuk apabila ada yang ingin ditanyakan langsung saja untuk raise hand. Ya, mungkin sekali lagi kepada rekan-rekan semua, apabila ada yang ingin ditanyakan dari materi kelompok 2, langsung saja untuk raise hand. Halo Nes. Iya, enggak. Boleh nanya ini nggak bisa resen, saya nggak cari-cari resen nggak ada. Iya, boleh aja. Coba yang ke materi yang alat dan apa itu teh, alat dan kerangka. Baik ya, terima kasih atas kesempatannya. Sebenarnya tadi saya ada beberapa yang ingin saya tanyakan, cuman yang mungkin yang saya tidak mengerti ya ini itu mengenai ini tentang alat dan kerangka analisa poin D gitu, yaitu untuk melihat manfaat ekonomi dan sosial bisa dilakukan analisis gitu dengan cara itu mencari manfaat komersial dan juga apa itu tadi teh. Nah yang mau saya tanyakan kan ini berupa analisa ya gitu. Nah sekiranya apa saja gitu yang dianalisa supaya kita bisa mendapatkan manfaat komersial itu tadi gitu. Jadi bisa sampai apa namanya ada manfaat komersial dan juga yang tadi itu analisanya itu apa saja yang harus dianalisa di dalam poin D ini. Seperti itu sih, Indonesia. Ya, mungkin terima kasih untuk pertanyaannya. Saya tampung terlebih dahulu ya untuk pertanyaannya. Oke, nanti jawabannya di akhir.
Mangga ada lagi? Atau langsung aja Nisa, yang aman barusan? Ya mungkin saya akan menjawab ya pertanyaan dari Alman mengenai apa saja analisa untuk mendapatkan manfaat tersebut dari sisi ekonomi dan sosialnya gitu. Nah, analisa yang perlu kita lakukan ini yang pertama itu harus adanya penyesuaian terhadap manfaat komersial gitu. Seperti apabila perdagangan untuk negaranya gitu, untuk perekonomiannya. Yang kedua yang harus kita analisa juga yaitu dari segi manfaat pengorbanan sosialnya gitu. Dari misalkan dari ketika proyek bisnis ini dibuat, apakah berdampak positif atau negatif buat lingkungan sekitar? Apakah kalau manfaatnya positif itu mungkin masyarakat sekitar akan lebih terbantu dengan adanya proyek bisnis yang kita buat. Mungkin seperti itu dari teman-teman yang lain dari kelompok 2, ada yang mau menambahkan? Oke, silakan kelompok lain ada yang ingin bertanya lagi? Baik, kalau tidak ada, saya ingin sebelum nanti ke Pak Marten, saya ingin menyampaikan atau menjelaskan beberapa hal yang tadi disampaikan oleh kelompok 2. Jadi pada intinya, kelompok 2 ini menjelaskan atau mencoba menyampaikan tentang bagaimana mendesain studi kelayakan. Tadi juga sudah beberapa hal disampaikan oleh kelompok 2 terkait sumber data dari mana saja yang kita bisa gunakan atau identifikasi apa saja yang kita bisa gunakan untuk mendesain studi kelayakan. Coba Nesya ke atas dulu terlebih dahulu. Oke. Nah, ini bagaimana cara kita mengidentifikasi supaya nanti studi kelayakan yang kita susun itu peluang usahanya itu memang sedang dibutuhkan. Jangan sampai nanti peluang usaha yang akan kita bangun itu justru tidak sesuai dengan harapan pasar, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Nah, tadi kelompok 2 sudah menyampaikan. Ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam mengidentifikasi kesempatan usaha. Tadi coba tadi yang ada dari data-data itu ada ekspor mana tadi? Yang ini gitu ya. Oh, ini data-datanya. Kalau yang peluangnya coba ke atas. Ini tadi mana ya? Ini aspeknya sebelumnya. Ada nggak?